Oke, para penggemar channel Abah Ganteng, kali ini saya akan berbagi tutorial secara jelas dan nyata memperbaiki mesin cuci dari awal hingga akhir. Mesin cuci ini saya dapati dalam keadaan patot dan tidak bisa memutar kedua-duanya. Kita akan cari tahu di mana kesalahannya. Oke, saya akan tunjukkan bagaimana cara memperbaikinya dengan baik dan benar, agar kita semua mendapatkan ilmunya. Dan kasihan para orang yang tak punya duit, dia nak ngupah ke bengkel tak punya duit, jadi ketika melihat tutorial ini dia bisa memperbaikinya sendiri walaupun dengan cara terbata-bata alias tikus Mbak Ilabu, saudara. Oke saudara, oke coy, kita akan coba colok dulu saudara. Mesin cuci ini datangnya sepertinya tidak hidup. Oke, kita akan coba tes dulu. Penyuci ini juga tidak hidup. Pengeringnya juga tidak hidup. Tidak berfungsi sama sekali. Oke, saya akan cari tahu di mana kesalahannya. Oke, saya sudah melepas kabel-kabelnya. Saya akan mengukur di bagian pengering. Inputnya adalah apa ini? Inputnya warna black yellow. Nah, black yellow ini adalah api masuk. Kemudian sebelah sini warna biru, berarti kuning api masuknya. Kita akan ukur. Kita pisah dulu yang di atas biar jelas. Saya akan mengukur dulu di kabel kapasitor ini saudara. Kapasitor tidak ada tegangan. Kemudian ke sini juga tidak ada tegangan, ke sini juga tidak ada tegangan. Berarti mesin atau dinamo ini, spool ini artinya tidak berfungsi sama sekali saudara. Satu pun tidak ada yang berfungsi, kabelnya tidak nyambung. Oke. Kemudian kita akan cek di bagian wasnya, washing atau pencuci. Inputnya di kuning, kita akan ukur. Kuning nyambung saudara, 033,7 AHM. Kemudian di merah tidak nyambung saudara. Kita akan ukur bagian kapasitor, biru dengan merah, juga tidak nyambung. Oke, kita akan bongkar dan kita akan cari tahu bagaimana kerusakannya. Tapi sebelumnya kita akan mengukur dulu di kabel ini, apakah kabel ini berfungsi dengan baik. Oke, sebelum melangkah lebih jauh kita akan mengukur juga di bagian sini apakah berfungsi dengan baik. Ini masuk ya. Oke, bagus, bagian spin bagus saudara. Kemudian kita akan mengukur lagi di bagian sini juga, di bagian untuk pencucinya atau washing. Kita cari kabelnya, mana kabelnya? Biru dan merah. Kita akan lepas dulu ini tadi. Ini yang tadi berfungsi saudara. Ini berfungsi. Mati saudara. Tinggal pencuci yang hidup. Oke, sebelah hidup, mati. Pindah ke sebelah sini. Oke, bagus. Pindah sebelah sini. Bagus, pindah sebelah sini. Bagus. Oke. Bagian
kontak bagus semua. Kita akan singkirkan dulu bagian kontak. Kita akan masuk ke bagian dinamo. Mohon maaf, kameranya agak kurang bagus. Saya akan bongkar habis di bagian dinamo. Oke. Pertama-tama saya akan memperbaiki dulu bagian pengering ini, saudara. Oke, yang perlu diingat adalah dinamo yang masih asli belum pernah bongkar, dia menggunakan paku ripet besar, ukuran berapa itu, ukuran 10 tidak tahu. Membukanya dengan cara menggerenda di bagian sininya, saudara. Kita gerenda ininya seperti ini. Kemudian nanti kita ketuk pakai tukul seperti ini, saudara. Kita kasih obeng, kita ketuk pakai tukul begitu, saudara. Nah, begitu. Dia akan terlepas sendiri, saudara. Seperti itu, saudara. Dia akan terlepas sendiri. Oke, sudah bolong. Nah, begitu, saudara. Oke, kita lanjut. Tinggal satu lagi. Nah, ini sudah contoh paku ripetnya seperti ini, tinggal buka saja. Nah, kita sudah bisa melepas. Mana yang nyangkut ini? Sudah melepasnya. Oke, beginilah isinya. Nah, sepertinya terbakar di daerah sini, saudara, karena terbuat dari bahan aluminium, jadi dia seperti korosi, saudara. Nah, ketika dia korosi, spool ini tidak bisa diperbaiki, saudara, kalau dia banyak. Tapi kalau korosinya sedikit-sedikit bisa, saudara. Oke, kita akan mulai memperbaikinya. Apakah spool ini bisa diperbaiki atau tidak? Ikuti saya terus. Jangan lupa subscribe-nya jika baik dan bermanfaat untuk Anda.
Jangan lupa share kepada teman-teman yang lain. Oke coy. Oke, kita akan mulai pelepasan. Untuk lebih amannya kita gunakan solder untuk melepas kabel-kabel ini saudara. Nah, kita gunakan aduh panas. Oh nyetrum saudara, bolong. Kita akan balik dulu saudara. Nah, aman. Kita akan lepas kabel ini, tali-tali ini menggunakan solderan. Belum panas saudara, belum panas nian. Ternyata kabelnya belum panas saudara. Skip. Seperti itu saudara. Nah, kita tinggal mengikuti seperti jahitan karung saudara. Gampil saudara. Tinggal begini saja saudara. Nah, begitu saudara. Oke, sudah terpotong saudara. Nah, kita akan cari jalurnya yang mana yang rusak, kita akan perbaiki. Seperti yang ini saudara, ini sudah rusak. Ini kalau masih rusak di sebelah dalam gini masih gampil saudara, masih bisa disambung-sambung. Kita akan cari. Nah, seperti itu saudara. Kita akan sambung-sambung, kita cari lagi. Kita akan cari yang putus-putus dulu saudara. Oke saudara-saudara, kalau kita perhatikan sangat banyak sekali putusnya saudara. Seperti di dalam itu, di dalam ini. Nah, kalau sudah seperti ini saudara, artinya dinamo ini atau spool ini tidak bisa diperbaiki. Tidak akan pernah bisa diperbaiki kecuali dengan cara mengganti spool saudara. Ini hanya sebagian sini saja saudara, seperti ini terlihat. Nah, belum lagi bagian belakangnya saudara. Kita akan lihat sampai ke belakang sini, sangat parah. Nah, kalau seperti itu saudara, jika kita lakukan cut, potong jalur pun berhasil saudara. Tapi ya panas saudara, tidak bertahan lama. Sangat banyak sekali saudara. Oke, ini kita tutup kasus ini. Kita akan menggantinya dengan yang bekas yang sudah ada. Oke saudara, saya akan menggantinya dengan spool tembaga ini. Dan ini adalah spool dinamo yang kalengnya seperti ini sudah hancur, sudah tidak bisa digunakan lagi. Namun spoolnya karena dia terbuat dari tembaga, maka spoolnya tahan. Dan dinamo ini miliknya mesin cuci Samsung saudara. Samsung termasuk kualitas bagus kalau urusan dinamo saudara. Dinamonya bukan abal-abal dan sesuai pula dengan harganya. Oke, kemarin sudah saya perbaiki dinamonya dan sudah saya coba, bagus. Namun apakah dia bisa klop dengan mangkok milik Panasonic ini yang spool kumparan aluminium? Kita belum tahu, kita akan coba saudara. Oke, sepertinya klop saudara. Hanya saja asnya agak begitu longgar, terlewat jarang begitu saudara. Karena
jarangnya as dengan spool ini mempengaruhi putarannya menjadi lamban dan panas. Jadi kita carikan as aslinya. Oke, kita sudah dapatkan as aslinya. Oke, masalah satunya sudah selesai. Kita akan kembali ke masalah pencucinya lagi, saudara. Oke, inilah penyucinya, mesin cuci, dinamo mesin cucinya. Yang tadi kita periksa tidak ada tegangan kecuali cuma satu yang nyambung. Kita akan bongkar juga, bongkar habis. Apakah yang ini bisa diperbaiki ataukah ganti dinamo juga? Kita belum tahu. Kalau dilihat-lihat sepertinya ini bisa diselamatkan, saudara. Hanya ada lepas sedikit saja itu. Di sini yang korosi. Tapi ini lain tidak ada. Namun ada baiknya kita akan periksa bongkar habis. Oke, kita mulai lagi karena tadi ada telepon panggilan masuk. Repair di daerah Kuala Indah, namun saya menolaknya karena terlalu banyak pekerjaan. Kita sudah membukanya, saudara. Kita main potong saja, saudara. Tidak banyak cerita lagi, saudara. Main potong saja, main potong patung, saudara. Kita selesai. Oke, potong juga. Ini pun kita potong juga, saudara. Biar lancar. Dan kita dapati tidak begitu banyak yang rusak, saudara. Sepertinya tidak seperti tadi, sangat hancur sekali, saudara. Dan kita dapati ini hanya satu yang putus di sini, terus di sini tidak ada. Di sini satu, saudara. Akan kita perbaiki juga. Tidak, saudara. Jadi 1, 2 yang putus, saudara, di jalur utama. Dan untuk jalur start sepertinya tidak ada. Kita akan coba ukur dulu, saudara. Untuk aluminium kita harus kerik begini, saudara. Dikerik dulu. Jika sudah kelihatan putih, berarti dia sudah terkerik.
Oke, saatnya pengukuran. Pertama kita akan mengukur jalur start dulu, saudara. Ternyata jalur start juga tidak nyambung, saudara. Apa benar ya, saudara? Oh, benar start. Oke, berarti putus ada di daerah sini mungkin kemungkinan, saudara. Jalur startnya juga ada yang bermasalah nih, saudara. Oke, bagus di situ. Bagus. Bagus. Oke, bagus. Jalur start bagus, saudara. Oke, jalur start bagus, aman. Jalur start aman, kita kunci dulu, kita akan tandai seperti ini. Ini namanya jalur bantu kalau bahasa saya, saudara. Nah, selanjutnya kita akan memperbaiki jalur di bagian jalur utamanya atau kumparan sebelah luar. Rata-rata dinamo ini sebelah luar, saudara, kumparannya bagian jalur utamanya. Mohon maaf para master, saya ini otodidak, jadi kalau salah mohon dibenarkan, silahkan komen di YouTube saya. Saya butuh komentar Anda agar saya semakin baik lagi. Saya tidak sekolah, sudah cuma kelas 5 SD. Saya dapat ilmu karena saya hobi bongkar-bongkar, juga suka buka-buka Google dan lihat-lihat YouTube, sampai saya mempunyai YouTube sendiri walaupun subscribe-nya sangat sepi, saudara, tidak laku. Mungkin orang memandangnya tidak bermanfaat, jadi yang like-nya pun adalah sedikit. Videonya sudah banyak tapi penontonnya sepi. Namun saya tidak kecewa, saudara, tidak mengapa, karena tujuan saya bukan itu, saudara. Yang awalnya adalah saya menyimpan ilmu-ilmu saya, terutama di bidang TV. Namun kalau bagian elektro seperti dinamo saya tidak perlu lagi, saudara, saya menyimpan ilmunya karena saya sudah menyimpan di kepala saya, saudara. Sampai menggulung pun juga saya bisa, saudara. Alhamdulillah ada ilmunya.
Mesin cuci ini lebih mudah daripada kipas angin saudara, karena jalurnya cuman 4 ujung ke ujung, 2 di dalam 2 di luar, sedangkan kipas angin 2 di luar dan 6 di dalam saudara. Nah, nanti saya kupas secara detail bagaimana cara memperbaiki kipas angin dengan jelas, tapi dengan video yang cukup lama seperti ini saudara. Kenapa videonya lama? Karena supaya detail penjelasannya. Kalau tidak detail nanti Anda tidak akan bisa. Aduh, putus pula saudara. Gunakan parang saudara. Balik lagi, pakai parang lagi. Oke, selanjutnya kita akan mengukurnya. Gimana ini kawan? Oke, kita akan mulai penyambungan yang putus-putus tadi saudara, karena kita sudah mengeriknya. Kita akan menyambungnya saudara. Yang perlu diingat saudara, bahwa aluminium ini tidak dapat disolder saudara. Mungkin bisa disolder, tapi menggunakan apa caranya saya tidak tahu saudara. Selama saya bekerja sebagai montir, saya belum pernah menyolder ini saudara, kecuali dengan cara memberi kabel, melilit kabel tembaga di sekitar sini, kemudian saya menyoldernya. Contoh seperti ini sudah saya tempelkan begitu, kemudian saya solder, begitu melengketkan. Namun yang begini sudah cukup kita kepit begitu saja, karena dia sifatnya menekan. Dan kita akan ukur dulu. Ini mana jalurnya nih? Ini jalurnya. Kita akan ukur lagi, cari-cari lagi. Ujungnya di mana? Ujungnya di mana ini? Apakah nyambung? Ternyata tidak nyambung sini. Karena dia mudah putus saudara. Salah sedikit dia putus saudara. Itulah tembaga. Oke, nyambung.
Ini tidak nyambung. Tidak nyambung, saudara. Oke, lanjut kepada tahap penyambungan. Nah, karena ini dengan ini tidak sampai, maka kita akan bantu dengan kabel seperti ini, saudara. Kalau yang begini bisa disolder, saudara. Sangat suka. Oh, putus, saudara. Aduh, sudah putus, saudara. Jadi karena dia putusnya di situ. Tidak bisa disambung, saudara, putus. Oke, kita akan cari jalur lain untuk mengangkatnya. Oke, sepertinya sudah selesai, sudah tersambung semua. Yang putus tadi sudah kita sambung, ini putus tadi sudah kita sambung, ini juga, dan satu lagi ini, saudara. Nah, ini sudah kita sambung. Nah, ini ada saya putus, saya cut, kayak potong jalur. Saya potong jalur tadi di sini karena sudah tak tahu ketahuan, mungkin di sebelah dalam rusaknya, saya tidak tahu. Jadi saya potong jalur. Kita akan ukur apakah sudah nyambung atau belum. Oke, saatnya pengukuran. Bismillah. Alhamdulillah sudah nyambung. 0,25 atau 26,5. Kita terus, sudah bisa dibaca 27. Sementara jalur bantunya atau jalur startnya 32,4. Oke, saudara. Tidak masalah itu, saudara. Saya akan menyambungnya. Sebelum menyambung kita akan kerek lagi, saudara. Akan kerek dulu. Kita akan melakukan pemasangan, penyambungan. Oke, tadi jalur utamanya adalah 27 ohm. Jalur bantunya atau jalur startnya adalah 3,3. Oke, ini jalur bantu atau jalur start, ini jalur utama. Nah, kita akan menyambungnya begini, saudara. Cara menyambung adalah dengan kita lihat gaya putarannya.
Oke, kalau melihat dari gaya putarnya begini saudara. Berarti kita akan sambung antara ini dengan ini. Jalur ini kita sambung, jalur utama, jalur bantu kita sambung begini saudara. Oke, kita akan melakukan pengukuran di jalur utama dan jalur bantu. Oke, ternyata nyambung 61,9. Wow, mantap saudara. Nah, selanjutnya kita akan mengukur ini fuse-nya. Apakah fuse ini masih berfungsi atau tidak, saya tidak tahu. Sepertinya fuse ini masih berfungsi saudara, karena ketika saya mengukur tadi masih bagus. Oke, fuse masih bagus. Nah, ini kita akan masukkan ke fuse saudara. Jalur startnya kita akan masukkan ke fuse seperti itu. Nah, kalau ini bisa disolder saudara. Selanjutnya kita akan baca api dulu sebentar. Apinya kabel apa tadi? Biru merah, berarti api adalah kuning saudara. Oke, kita akan masukkan ke sini. Oke, kita akan mengukur di kabelnya. Api, kapasitor 2834. Oke, tidak masalah. Kita akan melakukan penyolderan dulu saudara, agar aman. Bismillah. Begitulah saudara, tidak mau disolder karena dia bukan tembaga atau kuningan. Nah, kalau ini mau saudara, karena kabel sama kabel. Selesai, saatnya pembungkusan. Akan gunakan belalai untuk mengikatnya.
Oke, selamat. Nah, untuk yang di daerah sini kita akan berikan selongsong bakar. Masukkan sini saja, saudara. Oke, sudah selesai. Selanjutnya ke tahap pemasangan dinamo. Nah, karena bautnya tidak ada, kita akan beli dulu bautnya ke pasar, baut 10, panjang sekitar 4 cm. Oke, kita skip dulu. Oke, saya akan coba putar tanpa baut. Nah, itulah saudara, sudah berhasil tanpa baut, saudara. Ini hanya untuk percobaan saja. Itu dinamo yang kita kerjakan tadi tanpa baut, saudara. Nah, itu karena dia tak ada baut, kalau dilepas tidak mutar, tapi kalau ditekan begitu sudah dia mutar. Oke, sudah selesai. Saya akan ke pasar dulu beli baut, saudara. Masih ada beberapa buah yang akan diperbaiki, yaitu yang ada sapu di atasnya ini sudah selesai, hanya tinggal karetnya, karet pembuangan saja sudah yang bocor, harga 20.000. Dan itu yang ada emo di atasnya rusak pengering, saudara, tapi dinamonya untuk washing bagus. Dan yang di bawah sana itu yang satu lubang yang paling bagus, terlihat paling bagus, itu kadang hidup kadang tidak. Saya belum tahu penyakitnya apa. Oke, saya ke pasar dulu. Oke, saudara-saudara sekalian, saatnya pengetesan karena kita sudah memasang bautnya. Bautnya sudah saya pasang, sebelah sini juga sudah saya pasang. Itu dia. Saya akan pengetesan. Saatnya pengetesan. Mana ini di ujungnya? Ah, ini ujungnya. Oke, kita akan putar sini, saudara-saudara. Namun saya akan pegang dulu. Kalau tidak dipegang bahaya, bisa melacung, saudara. Kuatnya, saudara. Kita putar dulu, saudara. Bismillah. Nah, itu dia, saudara. Oh, saudara. Ligat ya, saudara. Oh, saudara. Oke, kita akan matikan. Sudah selesai, tinggal perakitan saja lagi. Saatnya pemasangan. Oke, pertama kita akan buang pengering dulu. Pengering sini. Pengering tidak hidup. Sepertinya pengering tidak hidup, saudara. Gimana salahnya ini?
Oh, lepas saudara, kabelnya lepas. Nah, itu dia saudara. Keduanya bekerja dengan baik. Saatnya perakitan. Oke, saudara-saudara, kita telah membongkar habis, tinggal mengangkat tabungnya saja lagi. Sepertinya kita akan mengganti karetnya, karena karet ini juga bermasalah, ngikut sudah ke aslinya. Oke, sudah hancur sekali, sepertinya sudah koyak mengoyak juga. Aduh, terpaksa kita akan beli, tapi besok, tidak hari ini saudara. Namun hari ini kita akan rakit dulu peralatannya. Oke, sudah terpasang dengan baik atasnya. Oke, berfungsi dengan baik. Kita akan lihat pengeringnya. Pengeringnya juga berfungsi dengan baik. Sudah mantap. Dan yang perlu diingat saudara, kabel ini jangan sampai salah pasang. Apabila salah pasang bisa mengakibatkan terbakarnya dinamo. Sepertinya lampu mati, lampu nak ya? Iya, hidup lagi. Oh, hidup lagi sudah. Mati lampu. Api kecil saudara. Api kecil. Api sangat kecil sekali. Bisa merusak elektronik. Kita akan matikan dulu. Mati lampu saudara di rumah saya. Oke, saudara-saudara, saatnya pengetesan. Kita akan coba buka dinamo yang kita perbaiki tadi siang. Sangat kuat sekali saudara, tidak taksi, sakit tangan saudara. Oh, kuat sekali saudara. Oke, kita akan matikan dulu. Kita akan coba lagi tes pengering saudara. Oke saudara, bagus sekali. Itu dia saudara, sangat kuat dan ligat. Oke, karena remnya kurang pakat jadi lambat breaking saudara. Kita akan tutup, kalau dia hidup saudara. Saya menggunakan dinamo Samsung dan ini masih dinamo aslinya saudara, dinamo bawaan dia yang saya rakit potang patung tadi saudara, yang saya jumper 0,034, berapa 3 itu ya, bagian jalur startnya, dan 027, berapa gitu bagian jalur utamanya. Ternyata sudah tidak masalah sudah. Oke, dinamo pun mantap. Oke, cukup sekian dulu tutorial kali ini. Jika bermanfaat silahkan share dan like. Jangan lupa subscribe-nya. Saya akan berbagi tutorial yang lainnya yang lebih detail lagi, karena durasinya sangat panjang, jadi khawatir nanti penonton jadi tidak mood nengoknya saudara.
Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.